Alasan karakter tersebut menjadi seorang pengembang sangatlah sederhana, yakni karena ia ingin bekerja tanpa harus banyak berinteraksi dengan orang lain, sehingga ia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan mengetik di depan layar komputer. Ia memilih pekerjaan tersebut karena berpikir bahwa profesi itu memungkinkannya untuk bekerja dengan tenang. Ia bernama Kang Donggu, yang di lingkungan kantornya lebih dikenal dengan nama panggilan perusahaan, Max. Saat Donggu sedang fokus bekerja di depan layar monitornya, seorang rekan kerja perempuan di sampingnya memanggil nama Donggu, dan menanyakan kepada siapa ia harus mengajukan permintaan akses terkait ruang kerja digital mereka. Melihat Donggu diam saja, wanita berambut pendek menyampaikan bahwa ia sedang menjalani hari pertama kepindahannya ke departemen baru, dan memutuskan untuk datang lebih awal demi memberikan kesan yang baik. Ia sedikit bergumam bahwa ia tidak memiliki tugas khusus untuk dikerjakan saat ini, sehingga ia berinisiatif untuk memeriksa kode-kode pemrograman terlebih dahulu agar lebih siap saat pekerjaan dimulai nanti. Namun, di sisi lain, Donggu tampak memperhatikan dengan ekspresi yang agak tertekan atau canggung. Donggu hanya terdiam sambil menatap kotak perlengkapan kantor wanita itu yang masih berantakan di atas meja, sembari membatin bahwa jika ia berada di posisi wanita tersebut, ia akan lebih memilih untuk membereskan barang-barangnya terlebih dahulu daripada langsung bekerja. Dengan singkat, Donggu kemudian menjelaskan bahwa hal itu biasanya diurus oleh seseorang bernama Patrick. Melihat jam di ponselnya masih menunjukkan pukul 8 lebih, sementara Patrick biasanya baru datang sekitar jam 10, wanita itu pun menyadari bahwa ia masih memiliki banyak waktu luang. Suasana di antara mereka pun menjadi hening, hanya diiringi suara ketikan keyboard saat keduanya mulai fokus ke layar masing-masing. Donggu yang merasa sangat canggung kemudian mencoba memakai headset sealami mungkin, sambil dalam hati berharap agar wanita itu tidak mengajaknya berbicara lagi. Tiba-tiba, wanita itu berseru kaget karena teringat sesuatu, dan bertanya mengenai siapa yang memperbarui dokumen panduan pengembangan bersama. Dengan nada gugup, Donggu menjawab bahwa dialah yang mengerjakan draftnya sementara pemeriksaan dilakukan oleh Andi, sambil merasa khawatir jika ada sesuatu yang salah dalam dokumen tersebut. Namun, wanita tersebut segera menenangkan kekhawatiran Donggu, dengan menjelaskan bahwa ia bertanya karena dokumen tersebut tersusun dengan sangat rapi dan bersih. Ia bahkan memberikan pujian yang tulus, menyatakan bahwa Donggu ternyata sangat teliti dan cermat seperti yang sering ia dengar sebelumnya. Mendengar pujian yang tak terduga tersebut, Donggu hanya bisa tertegun dan bereaksi dengan keterkejutan yang membisu. Di dalam benaknya, Donggu mencoba bersikap realistis dengan membatin agar tidak terlalu percaya diri. Bahkan sempat berpikir bahwa pujian tersebut mungkin sebenarnya ditujukan untuk Andi, sang peninjau dokumen, dan bukan untuknya. Namun, ketenangannya kembali terusik saat wanita itu tiba-tiba berkata, "Ah, dan juga," yang langsung membuat Donggu merasa was-was dan panik, mengantisipasi hal lain apalagi yang akan dibicarakan oleh wanita tersebut. Setelah sempat membuat Donggu merasa was-was dengan kalimat gantungnya, wanita itu ternyata hanya ingin mencairkan suasana, dengan meminta Donggu untuk memanggilnya secara lebih santai. Sambil tersenyum ramah, ia menyarankan agar Donggu memanggilnya Jay saja tanpa perlu menambahkan embel-embel formal di belakang namanya. Permintaan yang begitu terbuka dan hangat ini rupanya menjadi serangan mental yang tak terduga bagi Donggu. Ia tampak sangat kewalahan menahan gejolak emosi di dalam dirinya, hingga ia hanya bisa merintih pelan sambil berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah akibat rasa malu. Dari arah lain, seorang rekan kerja lain tiba-tiba muncul dan menyapa Jay, memujinya karena datang lebih awal sambil menanyakan apakah ia sudah menerima lokasi untuk makan siang bersama nanti. Jay menyambut sapaan itu dengan ceria, bahkan sempat bercanda tentang memeriksa limit kartu kredit perusahaan untuk tim komersial hari itu. Ketika rekan kerja tersebut menawarkan untuk minum kopi bersama, Joy dengan semangat langsung berdiri dan menawarkan diri untuk mentraktirnya turun ke kafe. Melihat hal itu, Kang Donggu yang masih duduk di mejanya hanya bisa melirik dengan heran, membatin dalam hati karena Jay tampak begitu bersemangat ingin membeli kopi lagi, padahal minuman di mejanya sendiri masih tersisa lebih dari setengah. Ketika Joy hendak mengajak rekan lainnya pergi, ia sempat berhenti sejenak dan menoleh ke arah Donggu untuk mengajaknya serta. Namun, Donggu langsung menolak dengan sopan, menjelaskan bahwa ia tidak bisa minum kopi dan masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jay pun tampak tertegun sejenak mendengar alasan tersebut, sementara dalam hatinya membatin dan menilai bahwa Donggu mungkin adalah tipe orang yang sangat terlalu sungkan. Kemudian, sambil tersenyum lebar, Jay mengusulkan agar lain kali mereka minum teh bersama saja, pastinya dengan pilihan yang tidak mengandung kafein. Tawaran yang sangat ramah dan penuh perhatian ini justru membuat Donggu merasa semakin tertekan, karena merasa kebaikan tersebut terlalu berlebihan untuknya. Meski begitu, Donggu akhirnya hanya bisa menjawab dengan nada suara yang lemah, menyetujui ajakan tersebut demi menjaga kesopanan di depan rekan kerjanya. Sesampainya di sebuah restoran, Donggu mengakui dalam hati bahwa dia dikenal dengan nama panggilan Jay, seorang pengembang front-end tahun kelima yang identitas aslinya masih menjadi misteri. Jay tidak hanya dikenal memiliki kemampuan kerja yang luar biasa,
tetapi juga kepribadian yang sangat ramah dan mudah bergaul, membuatnya tampak menonjol saat berkumpul bersama rekan-rekannya. Kabar burung menyebutkan bahwa ia memiliki jumlah pengikut yang sangat banyak di media sosial, yang semakin memperkuat kesan bahwa ia adalah sosok yang sangat rajin, energik, dan populer di lingkungannya. Sifatnya yang ceria ini seringkali membuat orang di sekitarnya merasa kagum, meski terkadang kepribadiannya yang terlalu bersemangat bisa terasa sedikit membebani bagi mereka yang lebih pendiam. Namun baginya, wanita yang ceria dan selalu antusias itu adalah sosok yang benar-benar berlawanan dengan kepribadian dirinya sendiri, menciptakan sebuah jarak emosional yang nyata di antara wanita yang penuh cahaya tersebut dengan Donggu yang merasa sangat berbeda. Sesampainya di sebuah kafe, pemuda berkacamata berbicara kepada Donggu dengan ekspresi santai, mengingatkan bahwa Max tidak bisa mengonsumsi kafein. Kemudian, ia menyuruh Donggu untuk pergi ke atas duluan, sementara yang lain memutuskan untuk tinggal sejenak demi menikmati kopi. Mendengar itu, seorang wanita dalam kelompok tersebut tiba-tiba memanggil Max, dan memberikan sebuah permintaan kecil yang cukup penting. Ia bertanya apakah Max bersedia membantu mengamankan ruang rapat pada jam 1 siang setibanya ia di lantai atas nanti. Di sampingnya, Joy hanya terdiam dan melirik ke arah Donggu. Sementara itu, Donggu hanya terdiam membisu, tanpa sedikit tertegun dengan situasi tersebut saat ia berjalan pergi meninggalkan kafe. Sesampainya di depan lift, Donggu tampak menggerutu dalam hati dengan perasaan kesal karena situasi tersebut. Sambil membuka sebuah kemasan permen, Donggu merasa tidak habis pikir dengan tindakan seseorang yang memintanya memesankan ruang rapat, padahal ia berasal dari departemen yang berbeda. Dalam batinnya, Donggu mengeluh bahwa pekerjaan remeh semacam itu seharusnya diberikan kepada bawahan orang tersebut sendiri, sembari menyindir betapa anehnya sebuah tempat yang tidak menyediakan pilihan minuman dekafein meskipun ia mengaku sebenarnya memang tidak berniat untuk pergi ke sana. Saat lift berbunyi dan menunjukkan angka lantai 10, Donggu terus mengeluh dalam hati bahwa tempat kerjanya sama sekali tidak memiliki rasa kepedulian bahkan sekecil kotoran mata sekalipun. Ketidaksenangannya terhadap lingkungan kerja tersebut terlihat jelas, tepat saat ia berada di depan kantor yang bernama Code and Canvas. Sambil berjalan gontai, Donggu menghibur diri dengan pemikiran bahwa bulan depan masa kerjanya akan genap 1 tahun, yang berarti ia akan segera memenuhi syarat untuk menerima uang pesangon. Di tengah niatnya untuk mulai bersiap pindah kerja, langkahnya terhenti saat melihat sebuah laptop di meja Jay masih menyala, membuatnya bertanya-tanya apakah Jay pergi tanpa mematikan layar tersebut. Donggu terpaku saat melihat apa yang terpampang di layar laptop Jay. Alih-alih pekerjaan kantor biasa, Jay justru menemukan sebuah situs pencarian kerja yang sedang terbuka. Dengan ekspresi tidak percaya, ia membatin bahwa Joe ternyata sedang mencari pekerjaan baru secara diam-diam. Rasa terkejutnya semakin menjadi saat ia menyadari bahwa Jay tidak sekadar mencari-cari saja, melainkan sudah menyusun jadwal yang sangat rapi. Di layar itu terpampang jelas kalender berisi tenggat waktu penyerahan dokumen, hingga jadwal wawancara tahap kedua, yang membuat Donggu bergumam tak percaya bahwa siapapun yang melihat ini pasti akan tahu bahwa Jay sedang bersiap untuk pindah kerja. Donggu merasa Jay sangat menakutkan, karena meski di depannya Joe bersikap sangat ramah dan bahkan mengajaknya minum teh kapan-kapan, kenyataannya Joe sudah berencana untuk pergi tepat di hari pertama ia bergabung dengan tim. Donggu terus berjalan sambil menggerutu bahwa perusahaan tersebut dipenuhi oleh orang-orang munafik. Dengan keyakinan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa dipercaya, ia merasa setiap individu harus berjuang sendiri demi kelangsungan hidup mereka masing-masing. Namun, langkah kakinya tiba-tiba terhenti, dan ia merasa heran dan tak habis pikir melihat Jay membiarkan layar laptopnya terbuka begitu saja, yang menurutnya sangat ceroboh atau bahkan terlalu berani karena memamerkan sesuatu yang seharusnya dirahasiakan di area terbuka. Karena merasa situasi tersebut bisa berbahaya jika ada orang lain yang melihat, Donggu akhirnya mulai berkeliaran dengan gelisah di sekitar meja tersebut untuk memastikan keadaan tetap aman. Namun, tingkah lakunya yang mondar-mandir justru menarik perhatian rekan kerja lain yang memperhatikannya dengan penuh rasa curiga dan menganggapnya sangat mengganggu. Di tengah kegelisahan yang memuncak, Donggu tanpa sengaja menjatuhkan sebuah permen ke arah meja Jay, menambah kecanggungan dalam situasi yang sedang ia hadapi. Sambil mendudukkan diri kembali ke kursinya, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada gunanya ikut campur apakah seseorang sedang bersiap untuk pindah kerja atau tidak, karena hal itu bukanlah urusannya sama sekali. Namun, ketika Donggu melihat 2 cangkir kopi di meja Joy, ia teringat kembali saat Jay mengajaknya pergi bersama, dan bahkan menawarkan untuk mentraktir. Tidak lama kemudian, waktu menunjukkan pukul 12:30. Di sana, terlihat Joy yang datang terburu-buru sambil terengah-engah. Tatapannya jatuh ke mejanya, dan di sana, laptop yang sebelumnya terbuka, sudah tertutup dengan rapi. Joy sempat merasa heran, dan ketika ia melirik ke arah samping, ia mendapati Donggu yang sedang tertidur di kursi dengan penutup matanya yang khas. Kehadiran Joy yang tiba-tiba dan tanpa mencurigakan menarik perhatian teman kantornya yang lain,
yang kemudian bertanya apakah terjadi sesuatu karena Jai terlihat terburu-buru kembali ke meja tersebut. Jai yang tertangkap basah hanya bisa tersentak kaget, dan berusaha menutupi kegugupannya dengan menjawab terbata-bata bahwa tidak ada hal penting yang terjadi. Tepat pada pukul 12:55, sebuah ponsel yang diletakkan di atas penyangga meja mulai bergetar hebat. Getaran tersebut seketika membangunkan Donggu yang sedang tertidur lelap di kursi kerjanya. Sambil mengangkat masker matanya, ia mengeluh dengan mata mengantuk bahwa dirinya masih merasa sangat lelah. Ia bergumam bahwa seharusnya, ia bisa tidur setidaknya selama 40 menit setelah menghabiskan waktu makan siangnya sendirian. Dari arah lain, Jai menyodorkan sebuah kopi, seraya menyebut nama Max dengan pelan. Meski masih merasa heran dan ragu, Donggu akhirnya menerima pemberian tersebut sambil menggumamkan ucapan terima kasih dengan nada yang masih tampak lesu. Donggu menatap kopi pemberian Jai, dan menyadari bahwa itu adalah kopi dekafein. Sebuah perhatian kecil yang membuatnya merasa tersentuh karena menganggap rekannya adalah tipe orang yang sangat peduli. Namun, rasa haru itu segera berubah menjadi kecanggungan yang mencekam saat Donggu menyadari Jai terus duduk di sana sambil menatapnya dengan tajam dan intens. Dalam kondisi berkeringat dingin dan merasa tertekan oleh pandangan yang tak kunjung lepas itu, ia hanya bisa membatin dengan bingung dan gelisah mengenai alasan mengapa wanita tersebut terus memperhatikannya seperti itu. Donggu sangat gelisah dan berkeringat dingin, dan dalam batin bertanya-tanya apakah Jai mengetahui bahwa ialah yang menutup laptopnya. Ketegangan batin Donggu semakin memuncak saat ia merenungkan apakah ia harus berterus terang atau tidak. Ia membayangkan dirinya dengan ceria mengakui bahwa ia menutup laptop tersebut untuk membantu Joy yang tampak ingin segera pulang. Namun ia segera menepis ide itu karena merasa tindakan tersebut justru akan membuatnya terlihat seperti orang gila. Donggu mencoba membenarkan tindakannya dengan berpikir bahwa ia hanya ingin mencegah keributan jika orang lain melihat isi laptop itu. Namun ia segera diliputi rasa bersalah karena tidak bertanya terlebih dahulu. Meskipun ia berharap niat baiknya untuk peduli tidak akan menyinggung perasaan, ia akhirnya menyadari dengan penuh kecemasan bahwa wanita itu sama sekali tidak pernah meminta bantuannya. Namun di sisi lain, Donggu menyadari kesalahannya karena tidak bertanya terlebih dahulu, dan ketakutan jika Jai akan marah karena barang pribadinya disentuh tanpa izin. Donggu berkeringat dingin dan frustrasi, merutuki dirinya sendiri karena merasa telah terlalu ikut campur dalam urusan orang lain. Ketegangan ini mencapai puncaknya saat Donggu menyadari bahwa niat baiknya mungkin justru akan menjadi bumerang yang memalukan bagi dirinya. Meski sempat terdiam beberapa saat dengan wajah yang curiga, Jai akhirnya memberikan pujian dengan senyum lebar, bahwa penutup mata yang dikenakan Max terlihat lucu. Lalu ia bertanya di mana barang tersebut dibeli. Ia bahkan tertawa kecil dan menanyakan apakah tautan pembelian produk tersebut bisa dibagikan kepadanya. Sementara itu, Donggu tampak terdiam dengan ekspresi datar dan sedikit bingung menanggapi antusiasme Jai, hingga akhirnya ia menjawab dengan gugup bahwa ia akan mengirimkan tautannya melalui pesan singkat. Meskipun Jai menutup percakapan dengan ucapan terima kasih yang ceria, Donggu justru merasa sangat frustrasi hingga membatin bahwa situasi ini benar-benar membuatnya merasa gila. Namun, tatapan Jai terfokuskan pada sesuatu di atas mejanya. Pada saat itu, ia sama sekali tidak menyadari arti dari kejadian tersebut. Sambil memegang benda misterius itu dengan penuh tanda tanya, ia tidak menyangka bahwa penemuan sederhana tersebut akan menjadi awal dari perubahan besar yang memutarbalikkan seluruh kehidupan karirnya di kantor ke depannya. Keesokan harinya, Donggu beralasan bahwa motivasi utamanya untuk datang bekerja lebih awal sangatlah sederhana, yaitu agar ia bisa pulang ke rumah lebih cepat, sehingga ia melangkah masuk ke dalam lift dengan tenang sambil menggendong tas ranselnya. Begitu tiba, ia segera mengecek jam tangan peraknya yang menunjukkan waktu masih pagi sekali, tepatnya pukul 8:04. Donggu mengamati bahwa rata-rata waktu kedatangan anggota timnya adalah antara pukul 9 dan 10 pagi, sehingga suasana kantor saat itu masih terasa sangat tenang dan sunyi senyap, yang kemudian ia manfaatkan untuk menyeduh teh dengan tenang hingga kantong tehnya tercelup masuk ke dalam air panas. Sambil menyesap tehnya dengan perlahan, Donggu mulai meninjau kembali barisan kode yang ia buat kemarin untuk melakukan refactoring, yakni proses memperbaiki struktur dan keterbacaan kode tanpa mengubah fungsinya, sebelum jam kerja resmi dimulai. Ia merasa bahwa rasa tenang yang moderat ini adalah hal yang paling ia sukai. Namun kedamaian tersebut tiba-tiba hancur saat sebuah suara retakan keras dari stik coklat mengejutkannya. Ekspresi tenangnya seketika berubah menjadi syok dengan mata terbelalak lebar sambil tetap memegang cangkir, menandakan bahwa momen deep work yang ia dambakan baru saja terganggu secara tak terduga. Donggu hanya bisa terdiam membisu dengan tatapan kosong, saat menyadari bahwa waktu tenang yang ia anggap sebagai momen healing di kantor telah hancur berantakan. Di hadapannya, Jai tampak asyik mengunyah stik coklat dengan santai, tanpa menyadari bahwa suara renyah camilan tersebut adalah sumber gangguan bagi ketenangan Donggu. Setelah menyadari keberadaan Donggu, Jai sempat tertegun sejenak dengan camilan yang masih di tangan. Dengan polosnya, ia kemudian menoleh dan menawarkan stik coklatnya kepada Max sambil bertanya apakah ia mau mencicipinya sedikit.
Donggu menolak tawaran stik coklat tersebut dengan suara pelan sambil berusaha tetap sopan. Meski batinnya menjerit karena frustrasi. Donggu merasa sangat terpukul dan hanya bisa meratapi nasibnya yang malang, karena harus duduk tepat di sebelah rekan kerja yang berisik itu. Saat waktu menunjukkan pukul 12.45, suasana kantor mulai berubah menjadi ramai oleh kebisingan suara orang-orang. Donggu memperhatikan bahwa setiap kali waktu makan siang tiba, rekan-rekan kerjanya seolah-olah sudah berjanji untuk berkumpul di meja Jai, membuat area di sekitarnya menjadi sangat padat dan gaduh. Sementara itu, Donggu mengertakkan gigi dengan kesal sambil menutupi telinganya menggunakan headphone, merasa sangat terganggu oleh kebisingan di sekitarnya. Di dalam hatinya, ia mengeluh ingin tidur siang dengan tenang dan menggerutu bahwa jika orang-orang ingin mengobrol, seharusnya mereka pergi ke ruang istirahat atau kafe saja. Sementara itu, di dekatnya, rekan-rekan kerjanya masih asyik berbincang mengenai Jai yang belakangan ini datang lebih awal ke kantor. Mereka teringat bahwa saat masih di divisi solusi akuntansi, Jai biasanya baru datang pada pukul 10 pagi. Jai pun menjawab dengan santai, bahwa ia kini mulai memperhatikan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Donggu hanya bisa membatin dengan sinis saat mendengar alasan Jai tentang keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Ia yakin bahwa Jai sedang berbohong dan menduga alasan sebenarnya. Jai datang lebih awal adalah agar bisa pulang tepat waktu demi mempersiapkan diri pindah ke perusahaan lain. Kecurigaannya semakin kuat ketika rekan kerja lain mulai menginterogasi Jai mengenai jadwalnya yang mencurigakan, seperti mengambil cuti setengah hari kemarin sore, serta mengajukan cuti tahunan secara mendadak pada minggu lalu. Jai dengan gugup mencoba beralasan bahwa kesibukannya baru-baru ini, termasuk pengambilan cuti yang mendadak, adalah karena ia sedang mempersiapkan diri untuk pindah rumah. Ia tertawa canggung sambil mengakui bahwa situasinya sangat menyita pikiran. Meskipun keringat dingin di wajahnya menunjukkan betapa terpojoknya ia oleh pertanyaan rekan-rekan kerjanya. Di sisi lain, Donggu yang sedari tadi mengamati hanya bisa mengerang kesal dalam hati, tetap tidak percaya pada alasan Jai dan merasa semakin terganggu oleh drama yang terjadi tepat di depan meja kerjanya. Dengan jari yang terus menari di atas touch keyboard, Donggu pun membatin dengan penuh keheranan, mempertanyakan mengapa ia harus ikut merasa cemas padahal bukan dirinya yang sedang terpojok oleh interogasi tersebut. Beberapa saat kemudian, di atap gedung, terlihat seorang pria bernama Park Do-yul, yang memiliki nama panggilan kantor Patrick, dan merupakan atasan dari Kang Donggu, muncul dengan penuh percaya diri sambil memegang rokok elektriknya. Dengan nada bicara yang tajam dan sedikit mengejek, ia menegaskan bahwa alasan Jai sangat jelas jika dilihat baik-baik. Patrick yakin 100% bahwa Jai sebenarnya sedang sibuk menghadiri berbagai wawancara kerja untuk segera pindah dari perusahaan mereka. Ia berargumen bahwa mengambil cuti berturut-turut di periode seperti ini adalah indikasi kuat seseorang akan mengundurkan diri. Bahkan ia sempat bergumam bahwa jika dirinya tidak sedang sibuk mempersiapkan pernikahan, ia pun akan mencoba peruntungan untuk mencari pekerjaan baru. Sambil menatap layar ponselnya dengan ekspresi lesu, Donggu merasa jengah dengan sikap Patrick yang dianggap terlalu ikut campur dalam urusan orang lain. Ia bergumam dalam hati, bahwa membawa seseorang ke atap hanya untuk sekadar membicarakan gosip tentang orang lain adalah hal yang sia-sia. Dengan nada skeptis, Donggu langsung menyanggah spekulasi tersebut dan menganggapnya hanya sebagai dugaan yang tidak berdasar, karena ia mengetahui bahwa alasan yang sebenarnya berkaitan dengan masalah kepindahan atau urusan rumah. Namun, Patrick justru menertawakan kepolosan Max, sambil menyinggung raut wajah kaku Jai tadi. Dengan sikap kekanak-kanakan, pria itu bahkan menantang Max bertaruh 50.000 won, mengenai apakah Jai akan segera mengajukan surat pengunduran diri atau tidak, yang langsung ditanggapi Max dengan cibiran dalam hati, bahwa Patrick seperti anak SD. Akhirnya, sambil duduk bersisian, Patrick mengakui ketajaman intuisi Max, namun segera berusaha mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Dengan tatapan tajam seorang atasan, Patrick mengalihkan pembicaraan untuk meminta bantuan agar Max menggantikan tugasnya melakukan perilisan perangkat lunak pada jam 7 malam ini, yang sontak membuat Max terkejut luar biasa. Donggu merasa sangat tertekan dan kesal, ketika Patrick mulai membicarakan tentang pencarian rumah untuk pengantin baru yang sangat melelahkan, sambil menyebutkan bahwa agen properti baru saja menghubungi mengenai unit yang bagus. Dalam hatinya, Donggu menyadari dengan geram bahwa alasan dirinya dibawa ke atap gedung secara tiba-tiba adalah untuk mendengarkan keluh kesah terkait rumah tersebut, sebuah situasi yang tampaknya sangat tidak ia harapkan. Patrick mencoba membujuk Max dengan memberikan sekaleng minuman sebagai hadiah agar mau membantunya, sambil beralasan bahwa Max tidak memiliki janji setelah pulang kerja. Di sisinya, Donggu tampak sangat geram hingga gemetar karena marah, dan bahkan ia mengumpat dalam hati. Beberapa saat kemudian, suasana kantor tampak tegang saat matahari mulai terbenam di balik gedung-gedung tinggi. Donggu sangat marah hingga gemetar, dan dengan penuh kekesalan, ia mengetik di keyboard dengan sangat cepat. Dalam diam, Donggu mengumpat bahwa ia pasti akan membalas dendam pada Patrick suatu hari nanti. Kemarahan yang meluap-luap ini disaksikan dengan heran oleh Joy di sampingnya,
sementara sekaleng minuman yang diberikan sebelumnya tergeletak begitu saja di atas meja. Melihat itu, Jay bertanya apakah Max bukannya tidak bisa mengonsumsi kafein. Menanggapi pertanyaan itu sambil tetap fokus pada pekerjaannya, Max menjawab dengan nada datar bahwa kaleng minuman kopi di mejanya hanyalah seperti sebuah totem yang berfungsi sebagai pajangan semata. Namun Jay justru menanggapi dengan serius, dan menawarkan diri untuk membelikannya kopi jika ada promo beli 1 gratis 1 di minimarket nanti. Mendengar tawaran yang tidak diinginkan itu, Max hanya bisa menolak dengan lesu, sambil membatin dalam hati betapa ia benar-benar ingin segera berhenti dari pekerjaannya. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul di layar yang menunjukkan pesan dari Max kepada rekan kerjanya, JK, yang menginformasikan bahwa ia telah selesai merilis versi terbaru fitur admin dan meminta dilakukannya pemeriksaan kualitas pada server asli. Jay yang melihat itu, kemudian bertanya bukankah bagian back office seharusnya menjadi tugas Patrick, yang dijawab Max dengan penuh rasa kesal dalam hati bahwa ia hanya sedang membereskan sisa pekerjaan orang lain, dan merasa sedang dipermainkan. Sambil terus bergumam tidak puas, Max menjelaskan bahwa Patrick beralasan sedang terburu-buru mengurusi masalah properti atau real estate, meninggalkan Jay dalam kebingungan di sampingnya. Akhirnya, Max memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan dengan bertanya mengapa Jay belum pulang padahal sudah bekerja sejak jam 8 pagi. Yang dijawab oleh Jay bahwa ia tadinya berniat pulang tepat waktu. Namun akhirnya terlena menganalisis kode hingga jam menunjukkan pukul 19:45. Melihat dedikasi tersebut, Donggu hanya bisa membatin dengan sinis, bahwa Jay bersikap seolah sangat bertanggung jawab padahal ia sendiri juga berencana untuk segera keluar dari perusahaan tersebut. Akhirnya, Jay bertanya dengan ragu apakah pindah kerja di saat sibuk seperti ini akan menjadi beban bagi orang lain? Mendengar pertanyaan yang sangat mendadak itu, Donggu sontak terkejut luar biasa. Sebelum akhirnya Jay buru-buru mengklarifikasi dengan gugup bahwa ia sebenarnya hanya sedang menceritakan masalah temannya. Meskipun Jay bersikeras itu hanya cerita teman, Donggu merasa bingung mengapa dirinya ikut merasa panik dan dalam hati, dan menuduh Jay sedang berbohong. Jay menjelaskan kegundahan temannya dengan ekspresi yang agak cemas dan ragu-ragu. Ia mengatakan bahwa karena belakangan ini perusahaan sangat sibuk, temannya itu merasa tidak enak hati atau merasa diawasi oleh anggota tim yang akan ditinggalkan. Selain itu, ia menambahkan bahwa temannya sulit untuk berkonsentrasi, dan tampaknya memiliki banyak kekhawatiran karena berbagai alasan, yang ia akhiri dengan tawa kecil yang terdengar canggung. Donggu tampak sangat terpukul dan berkeringat dingin, sementara batinnya berteriak bahwa Patrick sudah menyadari situasi mereka. Ia merasa frustrasi dan memohon dalam hati agar Jay tidak bersikap terlalu mencolok jika ingin melakukan sesuatu. Akhirnya, Donggu membela keputusan teman Joy dengan mengatakan bahwa wajar saja bagi seseorang untuk pindah jika ada tawaran yang lebih baik demi karir mereka. Dalam diam, Donggu merasa khawatir apakah sikapnya barusan terlihat terlalu sombong atau tidak sopan di hadapan seseorang yang sudah memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun. Suasana kembali teralih saat Jay memberitahu bahwa proses quality assurance telah selesai. Donggu, yang tampak masih sedikit berkeringat dan canggung, merespons kabar tersebut dengan ekspresi yang masih terlihat tertekan. Akhirnya, setelah pekerjaan selesai, Jay melirik sekilas ke arah Max, dan mengajaknya untuk segera pulang karena hari sudah mulai senja. Tanpa disangka, mereka akhirnya berjalan keluar dari gedung kantor secara bersamaan di bawah cahaya senja. Saat sedang menyeberang jalan, Jay memberitahu bahwa ia akan naik bus menuju stasiun Jeongja, dan bertanya kepada Max tentang arah perjalanannya, yang kemudian dijawab oleh Max bahwa ia juga akan pulang menggunakan bus. Namun, Jay tertawa dan memperjelas pertanyaannya tentang kemana tujuan akhirnya, yang kemudian dijawab dengan gugup oleh Max bahwa ia tinggal di sekitar stasiun Ori. Menyadari bahwa tujuan mereka sangat dekat, Jay menduga bahwa mereka searah, sementara Max yang merasa canggung justru sempat terpikir dalam hati untuk beralih menggunakan kereta bawah tanah saja. Suasana kaku itu terus berlanjut hingga mereka duduk di halte bus, di mana Max berusaha mencari cara untuk mengeluarkan headsetnya sealami mungkin demi memecah kesunyian yang membuatnya tidak nyaman. Namun, secara tiba-tiba Jay memberikan segenggam permen coklat kepadanya, sembari berkata bahwa permen ini lebih baik untuk mengisi energi dibandingkan hanya sekadar dipandang. Dengan perasaan kaget dan bingung, Max menerima pemberian tersebut dan hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan kaku. Max merasa bingung dan bertanya-tanya dalam hati, apakah ia baru saja melakukan sesuatu yang baik sehingga mendapatkan perlakuan manis tersebut dari seniornya. Tak lama kemudian, Jay mendekat dan berbisik lembut ke telinga Max, memujinya karena telah bekerja keras dalam mendukung senior yang sulit ditangani, yang seketika membuat jantung Max berdegup sangat kencang. Sambil berusaha menenangkan dirinya yang panik, Donggu meyakinkan batinnya bahwa Jay memang tipe orang yang baik kepada siapa saja agar ia tidak terlalu terbawa perasaan. Donggu tampak termenung lesu sambil mengenang momen ketika Joy memberikan secangkir kopi kepadanya di kantor. Meskipun ia menghargai kebaikan tersebut, ia merasa bimbang dan membatin bahwa betapapun baiknya situasi itu,
Ia merasa seolah-olah selama ini hanya terus-menerus menerima pemberian dari Jae tanpa bisa membalasnya. Karena merasa tidak berdaya untuk membalas dengan hal yang setara, Donggu akhirnya memutuskan untuk memberikan apa yang ia miliki saat itu. Ia kemudian menyodorkan sebungkus permen tenggorokan kepada Jae, yang langsung disambut dengan antusiasme tinggi karena ternyata itu adalah permen kesukaannya. Dengan wajah berseri-seri, Jae menjelaskan bahwa ia sangat menikmati sensasi dingin menyengat dari permen itu, yang rasanya seolah membakar tenggorokan seperti magma. Sebuah deskripsi unik yang membuat Donggu hanya bisa terdiam bingung sambil membatin heran. Meskipun Donggu sempat merasa bingung dan heran dengan deskripsi unik tersebut, ia akhirnya merasa lega melihat Jae benar-benar senang menerimanya. Namun, suasana santai itu seketika berubah saat Jae tertegun melihat permen di tangannya adalah varian rasa jeruk bali. Dengan ekspresi yang tiba-tiba serius, ia menatap Max dan melontarkan pertanyaan tak terduga, menanyakan apakah Max sempat melihat layar laptopnya beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan Jae sebelumnya membuat Donggu hanya bisa terdiam dengan tatapan mata yang tidak tenang, seolah-olah ia memang menyembunyikan sesuatu atau merasa tertangkap basah. Keheningan di antara mereka akhirnya terpecah ketika sebuah bus hijau datang mendekat dan berhenti. Donggu langsung memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri dari situasi canggung, dengan berteriak gugup bahwa busnya sudah datang dan ia harus pergi duluan. Bus hijau tersebut kemudian berlalu pergi dengan suara mesin yang menderu, meninggalkan Jae yang hanya bisa terdiam membisu dengan ekspresi bingung dan penuh tanda tanya. Begitu berada di dalam bus, Donggu terduduk lesu dengan posisi meringkuk dan memegang kepalanya, mengungkapkan keinginan terdalamnya untuk segera pindah kerja atau berganti pekerjaan. Keesokan paginya, suasana berganti menjadi rutinitas kantor yang tenang saat sebuah kantong teh dicelupkan ke dalam cangkir berisi air panas. Donggu tampak datang ke kantor tepat pukul 10 pagi pada hari Selasa, 9 April, sambil menggenggam ponsel dan cangkir minumnya. Ia merenung dalam hati, bahwa ini mungkin pertama kalinya ia datang bekerja pada jam tersebut sejak bergabung dengan perusahaan. Namun, di balik rutinitas pagi itu, Donggu merasa sangat tertekan dan mengaku dalam hati bahwa ia tidak bisa tidur sedikit pun semalam karena terus memikirkan kejadian memalukan sebelumnya. Saat ia berjalan masuk, Donggu melihat Jae sudah duduk di mejanya, yang seketika memicu kembali rasa canggung dan kegelisahan yang mendalam di dalam dirinya. Sambil meminum tehnya dengan lesu, Donggu mempertimbangkan sisa jatah cutinya, karena ia tidak kuat untuk menahan rasa malu lagi. Ketenangan pagi di kantor tiba-tiba pecah, ketika seorang rekan kerja datang menyampaikan bahwa telah terjadi sebuah masalah atau isu teknis. Rekan kerja tersebut menjelaskan bahwa layar pesanan dari vendor baru tidak mau muncul, dan menanyakan apakah bagian tersebut adalah tanggung jawab Jae. Dengan sigap, Jae segera berdiri dari kursinya, dan mengonfirmasi bahwa itu memang bagian tugasnya. Dalam situasi yang mendesak itu, Jae menjelaskan kepada rekan kerjanya bahwa ia baru menerima dokumen serah terima pekerjaan untuk bagian tersebut, sehingga ia merasa akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk memahami masalahnya sepenuhnya. Rekan kerjanya pun teringat dan memaklumi hal tersebut, menyadari bahwa Jae baru saja pindah ke tim tersebut pada minggu lalu. Rekan kerja Jae tampak panik dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, mengingat penanggung jawab utama bagian itu sedang mengambil cuti tahunan hingga besok hari. Sementara itu, Donggu tampak gelisah saat melewati dua rekan kerja wanitanya yang sedang berdiskusi. Sambil menggenggam cangkir hitamnya erat-erat, ia terlihat berkeringat dingin dan berusaha menghindari kontak mata, seolah-olah ia mendengar pembicaraan mereka namun ragu untuk ikut campur. Saat senja mulai membayang di balik jendela kantor, jam menunjukkan pukul 19:45. Di tengah suasana lembur tersebut, Donggu tampak sangat tertekan dan berkeringat dingin saat duduk di kursinya. Di sisinya, Jae melaporkan bahwa ia telah memeriksa tabel dan strukturet query language seperti yang diminta, sementara Donggu hanya bisa terdiam kaku sambil menggenggam cangkir hitamnya, merenung dengan bingung bagaimana situasi tersebut bisa terjadi. Di didinya, Jae terus bekerja dengan cekatan, seraya menjelaskan bahwa masalahnya mungkin terletak pada versi library, sehingga ia akan segera memeriksanya karena isu serupa pernah terjadi pada bagian solusi penyelesaian. Donggu, yang tampak masih sedikit tegang, hanya bisa menjawab singkat dengan nada setuju sambil membatin dalam hati betapa cepatnya ritme kerja Jae. Namun, di balik sikap diamnya, Donggu sebenarnya merasa sangat kesal dan menggerutu dalam hati karena ia harus lembur melakukan pekerjaan yang bahkan bukan merupakan bagian tugasnya. Apalagi ia merasa tidak mendapatkan upah lembur yang layak atas kerja keras tersebut. Meskipun merasa dongkol, Donggu kemudian mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan menyadari bahwa keluhannya itu bukanlah hal yang paling penting untuk dipusingkan saat ini. Dalam diam, Donggu teringat kembali saat Jae tiba-tiba bertanya apakah Donggu melihat layar monitornya kemarin, yang seketika membuat Donggu curiga apakah Jae sedang mengujinya, atau justru sedang memainkan perang psikologis tingkat tinggi terkait rahasia di laptop tersebut. Merasa terpojok, Donggu memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu sampai akhir,
Namun ia langsung terlonjak kaget saat Jay tiba-tiba mengungkit kembali percakapan mereka di halte bus kemarin. Jay juga teringat bahwa pada minggu lalu, permen yang persis sama juga pernah diletakkan di mejanya, memicu rasa penasaran tentang siapa yang terus memberikan hadiah kecil. Tangan Donggu seketika bergetar hebat, ketika Jay menanyakan dengan tawa kecil apakah Max yang memberikannya juga. Jay mencoba meyakinkan Max agar tidak mengkhawatirkan apa yang terlihat di layar, sembari menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah masalah besar. Akibat kegugupan yang luar biasa tersebut, cangkir itu akhirnya terlepas dari genggamannya dan pecah berkeping-keping di lantai kantor dengan suara denting yang keras. Jay segera berseru khawatir menanyakan keadaan Max, sementara Max hanya bisa terbata-bata membela diri bahwa tangannya tadi tiba-tiba saja tergelincir. Di tengah kekacauan itu, Donggu mencoba mengumpulkan keberaniannya dan memarahi dirinya sendiri agar tetap tenang, sambil meyakinkan batinnya bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun yang perlu ditakuti. Joy kemudian menatap Donggu dengan diam, sebelum akhirnya menyentuh bahunya dengan lembut dan memintanya untuk menatap matanya secara langsung. Meskipun merasa sangat gugup hingga butiran keringat membasahi wajahnya, Max akhirnya memberanikan diri untuk melirik ke arah Jay dengan tatapan yang masih tampak ragu dan penuh kegelisahan. Di hadapannya, dengan senyuman tipis yang sulit diartikan dan tatapan mata yang hangat namun penuh selidik, Jay terus mengamati reaksi Max, menciptakan suasana intim sekaligus menekan yang membuat Max semakin tak berkutik di bawah pengawasannya. Dengan senyuman tipis yang mengintimidasi, Jay melontarkan pertanyaan yang memojokkan, menanyakan apakah Max telah melihat layar itu, yang seketika membuat suasana menjadi hening dan berat. Mendengar hal tersebut, Max benar-benar kehilangan kata-kata. Wajahnya memucat pasi dan keringat dingin bercucuran deras di sekujur tubuhnya. Di tengah ketegangan yang memuncak, sebuah insiden mengejutkan terjadi ketika tangan Max tanpa sengaja terluka akibat pecahan gelas di lantai, yang seketika memuncratkan darah dan menghancurkan suasana intimidasi tersebut. Jay langsung berubah panik dan berteriak menanyakan keadaan Max dengan nada khawatir, mengakhiri momen tekanan batin tersebut dengan rasa sakit fisik yang tiba-tiba. Tidak lama kemudian, setelah kekacauan itu dibersihkan oleh Jay, Max tampak merasa bersalah dan mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki niat untuk mengintip dengan sengaja. Ia meminta maaf karena layar yang dilihatnya terlihat begitu jelas dan gamblang di depan mata. Mendengar hal itu, Jay yang sedang menyapu segera menenangkan suasana, dengan menjawab bahwa Max tidak perlu merasa bersalah sama sekali atas kejadian tersebut. Sambil meletakkan segelas air di meja, Jay dengan ramah menyuruh Max untuk minum demi memulihkan cairan tubuh, karena jarinya sempat berdarah dan harus dibalut plester. Meski Max terus meyakinkan bahwa ia tidak akan menceritakan apa yang dilihatnya kepada orang lain, Jay hanya menanggapi dengan tawa kecil sambil duduk menemaninya di bawah semburat cahaya sore yang tenang. Jay justru merasa dialah yang seharusnya meminta maaf, karena meskipun semua orang telah menanti-nantikan tambahan tenaga kerja agar mereka bisa sedikit bernapas lega, kenyataannya ia malah sudah diam-diam mempersiapkan diri untuk pindah kerja sejak hari pertama ia bergabung. Jay mengungkapkan rasa malu dan penyesalannya yang mendalam, mengakui bahwa ia merasa sangat tidak enak hati atas situasi yang terjadi. Menanggapi hal tersebut, Max mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa Jay tidak perlu merasa demikian, karena setiap orang pasti memiliki alasan atau keadaan masing-masing yang mendasari keputusannya. Namun, di balik sikap tenangnya di depan laptop, Donggu sebenarnya bergumam dalam hati bahwa ia sendiri pun memang sedang merencanakan waktu yang tepat untuk segera mengundurkan diri atau melarikan diri dari situasi pekerjaannya saat ini. Jay kemudian melanjutkan dengan berbagi keresahannya tentang perasaan stagnan dalam karirnya, menjelaskan bahwa meskipun dahulu ia selalu bekerja lembur saat masih junior, kini memasuki tahun ketiga, ia telah menguasai seluk-beluk pekerjaan sehingga segalanya terasa jauh lebih mudah dan membosankan. Kondisi yang terlalu nyaman ini justru membuatnya merasa cemas dan gelisah. Jay merasa meskipun masa kerjanya terus bertambah secara otomatis, kemampuan dan performa kerjanya seolah berhenti berkembang dan tetap sama saja. Merasa bahwa inilah saatnya untuk mencoba hal baru sebelum terlambat, Jay pun membulatkan tekad untuk mengambil tantangan baru. Namun ia tertawa kecil karena niat tersembunyinya itu justru akhirnya diketahui oleh Max. Pada akhirnya, Jay pun tertawa canggung sambil bertanya-tanya apakah ia telah memberikan terlalu banyak informasi pribadi tanpa ditanya terlebih dahulu. Dalam pikiran Donggu, muncul sebuah renungan bahwa terkadang dunia luar yang belum pernah dialami, terasa jauh lebih menakutkan daripada neraka yang sudah biasa mereka jalani sehari-hari, mencerminkan kondisinya sendiri yang selalu bermimpi untuk berhenti dan pindah kerja namun hanya sebatas kata-kata belaka. Meskipun demikian, Max justru memuji sikap Joy yang sangat keren. Donggu merenungkan ucapan yang ia dengar dari Jay, bahwa menjadi seorang pengembang adalah profesi yang menuntut seseorang untuk belajar seumur hidup. Baginya, dedikasi dan semangat untuk terus berkembang itulah yang membuatnya merasa sangat terinspirasi dan ingin meneladani sikap tersebut. Max mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap Jay, yang tidak pernah merasa puas dengan pencapaian yang ada dan terus berusaha maju. Max kemudian memberikan nasihat yang cukup realistis,
mengingatkan bahwa pada akhirnya sebuah perusahaan tidak akan bertanggung jawab penuh atas jalan hidup pribadi karyawannya. Dengan nada yang mendukung, Max menyarankan agar untuk saat ini Jay lebih fokus memprioritaskan diri sendiri dan masa depannya tanpa perlu merasa terbebani oleh hal lain. Namun, dalam keheningan yang sedikit canggung, Donggu bertanya-tanya dalam hati apakah ia sudah berbicara terlalu banyak, sambil merasa khawatir bahwa saran yang ia berikan mungkin terdengar lancang. Namun, Donggu kemudian mencoba meyakinkan Jay, dengan berkata bahwa perusahaan tidak akan hancur hanya karena satu orang asisten manajer seperti Jay mengundurkan diri. Setelah mendengar ucapan tulus tersebut, Jay terdiam sejenak dengan tatapan yang melunak, menyadari bahwa niat Max sebenarnya sangat baik. Sambil menggenggam erat cangkir minumannya, ia merasa tersentuh dan mengakui bahwa apa yang dikatakan Max sungguh keren. Lalu dengan tulus ia mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepadanya. Namun, suasana emosional yang sempat menyelimuti mereka tiba-tiba pecah ketika Donggu berhasil menyelesaikan sebuah masalah teknis pada laptopnya, membuatnya berseru kaget sekaligus bangga bahwa ia telah berhasil mengatasinya. Jay, yang sebelumnya tampak tersentuh, seketika terperanjat melihat keberhasilan tersebut dan dengan mata berbinar, ia mengakui kebenaran hasilnya sambil bertanya dengan penuh rasa penasaran bagaimana Max bisa melakukannya. Sambil terus mengetik di laptop di bawah pancaran sinar matahari terbenam, Max mengkonfirmasi bahwa akar permasalahan yang mereka cari selama ini memang benar-benar berasal dari masalah versi library, persis seperti yang sempat disinggung oleh Jay sebelumnya. Setelah melakukan pengecekan ulang untuk memastikan dugaannya, Max mengonfirmasi bahwa hasilnya benar. Dengan perasaan senang, ia kemudian bertanya dengan nada antusias apakah mereka akhirnya bisa segera pulang sekarang karena pekerjaan tersebut telah terselesaikan. Namun, suasana seketika berubah menjadi canggung saat Joy hanya terdiam menatapnya dengan ekspresi datar. Menyadari situasinya belum benar-benar selesai, Max berdehem canggung dan segera meralat ucapannya, menjelaskan bahwa ia telah mengajukan permintaan Kia dan masih harus memeriksa bagian library lainnya esok hari. Di tengah suasana tersebut, Jay menatapnya dengan lembut dan tersenyum tipis. Sebelum memanggil namanya, Max, yang membuat Max tertegun dan merespons dengan bingung. Sambil sedikit memiringkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi yang lebih ramah dari sebelumnya, Jay berbisik lembut untuk mengajak Max melakukan sesuatu bersama, yaitu mengikuti sebuah kelompok belajar untuk persiapan pindah kerja. Tawaran yang datang tiba-tiba di saat matahari terbenam itu membuat Max benar-benar tertegun tak percaya, hingga ia membatin dengan penuh keheranan mengenai apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Jay. Setelah tawaran mengejutkan untuk bergabung dalam kelompok belajar pindah kerja tersebut, hari-hari Donggu berubah menjadi sangat melelahkan. Ia tampak sangat kuyu dengan kantung mata yang menghitam dan ekspresi wajah yang benar-benar tidak berdaya. Kondisinya yang memprihatinkan ini bahkan membuat orang lain di kantor merasa heran melihatnya. Sambil berjalan gontai memasuki area lounge, Max meratapi nasibnya dan bertanya-tanya dalam hati apakah ini nyata bahwa ia telah begadang selama 2 hari berturut-turut. Donggu teringat kembali dengan ajakan Jay tempo hari, yang membuatnya seolah bingung cara menanggapinya. Namun, di dalam layar ponsel yang ia pegang, di sana menampilkan sebuah artikel dari situs WikiWat berjudul Cara Menolak Seseorang Dengan Baik. Akhirnya, dengan tekad yang membara, ia memantapkan hati untuk mengambil inisiatif dan berbicara lebih dulu. Ia bertekad untuk memegang kendali atas situasi tersebut dan memimpin percakapan dengan berani agar dapat menyampaikan maksudnya tanpa menyakiti perasaan orang lain. Namun, konsentrasi dan tekadnya seketika hancur saat seorang rekan wanita berkacamata tiba-tiba muncul dan menyentuh bahunya, sambil bertanya apakah ia sedang sibuk. Max yang tampak sangat kelelahan dengan kantung mata yang menghitam, membuat rekannya itu kebingungan sekaligus khawatir. Max merespons dengan reaksi yang canggung dan terbata-bata, saat bertanya ada keperluan apa wanita itu mendatanginya secara tiba-tiba. Setelah momen mengejutkan itu, rekan wanitanya menjelaskan alasan kedatangannya dengan menyampaikan sebuah pesan penting. Ia memberitahu Max bahwa ia baru saja dipanggil oleh Donald, yang secara khusus memintanya untuk bertemu secara pribadi. Sambil menunjuk ke arah lorong kantor, wanita itu mengarahkan Max menuju area ruang rapat. Dengan langkah gontai dan wajah yang tampak sangat kuyu, Max akhirnya membuka pintu meeting room 3 untuk memenuhi panggilan Donald. Begitu ia melangkah masuk, ia disambut oleh senyuman ramah dari seorang pria berkacamata dan bertopi yang merupakan Han Du-gyeong, atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan kantornya, Donald. Donald, yang menjabat sebagai ketua tim e-commerce, langsung menyapa Max dengan nada prihatin sambil bertanya apakah belakangan ini ia sedang menghadapi banyak kesulitan atau bekerja terlalu keras. Dalam pertemuan tersebut, Donald menunjukkan perhatiannya dengan menyuguhkan secangkir teh kamomil hangat yang masih mengepul kepada Max. Sambil tersenyum ramah, Donald menjelaskan bahwa minuman itu khusus untuk Max karena ia tahu bahwa pria itu tidak mengonsumsi kafein. Setelah menerima teh tersebut dengan ucapan terima kasih, Max duduk berhadapan dengan Donald di ruang rapat yang tenang. Donald kemudian mengungkapkan bahwa ia telah mendengar kabar mengenai kerja keras Max kemarin,
Ia menjelaskan bahwa karena rekan kerja mereka yang bernama Andy sedang mengambil cuti, Max lah yang harus turun tangan untuk menangani berbagai masalah atau isu yang muncul sebagai penggantinya. Mendengar hal itu, Max hanya bisa menjawab singkat dengan nada pasrah, menyadari bahwa beban kerja ekstra itulah yang membuatnya tampak sangat kelelahan hari ini. Donald melanjutkan pembicaraannya, menyebutkan bahwa 2 hari yang lalu, Max juga harus mengambil alih tugas deployment milik Patrick. Sambil terus mengetik di laptopnya, Donald bergumam penuh empati bahwa Max pasti sudah sangat kewalahan dan tidak memiliki waktu istirahat, bahkan jika ia hanya mengerjakan tugas utamanya sendiri. Mendengar Donald mulai mengabsen semua pekerjaan tambahan yang ia selesaikan, Max yang sedang menyesap teh kamomilnya mulai merasa heran dan bertanya-tanya dalam hati mengenai arah pembicaraan ini. Donald kemudian melontarkan sebuah pernyataan yang mengejutkan dengan tatapan tajam, mengatakan bahwa ia khawatir Max mungkin akan pindah kerja ke perusahaan lain karena beban tugas yang terlalu berat. Mendengar hal yang sangat sensitif itu, Max seketika tersedak teh kamomilnya hingga terbatuk-batuk karena merasa tidak enak hati. Menyadari suasana menjadi tegang, Donald tertawa kecil dan segera meralat ucapannya dengan berkata bahwa itu hanyalah sebuah lelucon, meski ekspresi wajahnya sesaat sebelumnya tampak sangat serius. Setelah suasana mencair dari lelucon sebelumnya, Donald akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya dari pertemuan pribadi tersebut dengan nada yang lebih serius namun tetap hangat. Ia menawarkan sebuah kesempatan yang luar biasa bagi Max, yaitu untuk melakukan negosiasi ulang gaji pada kuartal ketiga nanti jika Max bersedia. Mendengar tawaran yang tidak terduga di tengah rasa lelahnya yang luar biasa, Max seketika tertegun dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya bahwa kerja kerasnya selama ini akhirnya membuahkan hasil yang sangat nyata. Donald menjelaskan bahwa tawaran negosiasi ulang gaji tersebut bukanlah tanpa alasan. Ia mengenang kembali masa sulit di akhir tahun lalu ketika tim e-commerce kehilangan banyak tenaga kerja, yang membuat semua orang sangat kewalahan. Donald menegaskan bahwa prosedur ini dilakukan khusus bagi mereka yang telah bekerja ekstra keras selama masa sulit tersebut, dan Max adalah salah satu yang paling menonjol. Sambil mengepalkan tangannya dengan gemetar karena emosi yang meluap, Max bertanya-tanya dalam hati apakah semua ini benar-benar nyata. Sementara Donald meyakinkannya bahwa rencana ini bahkan sudah disetujui secara langsung oleh CEO perusahaan. Donald memberikan penjelasan lebih mendalam, dengan mengungkapkan bahwa dari sudut pandang perusahaan, mempertahankan karyawan lama yang kompeten dan sudah terbukti kinerjanya jauh lebih penting daripada merekrut tenaga kerja baru yang belum tentu cocok. Sambil menatap Max dengan tatapan penuh arti, Donald menegaskan bahwa Max adalah aset berharga yang ingin dipertahankan oleh perusahaan. Mendengar pengakuan yang begitu jujur tentang nilai dirinya, Max hanya bisa terdiam membisu sambil menelan ludah, tampak sangat tersentuh sekaligus terbebani oleh ekspektasi tinggi yang kini diletakkan di pundaknya. Dengan nada yang lebih santai namun tegas, ia mewanti-wanti agar informasi ini benar-benar dijaga kerahasiaannya sebagai urusan internal antara Max dan pihak manajemen. Setelah Max menyanggupinya dengan patuh, Donald pun menganggap kesepakatan tersebut telah disetujui. Namun, tepat sebelum pertemuan berakhir, Donald tiba-tiba mengeluarkan sebuah kartu berlogo perusahaan, Code and Canvas, dan menyodorkannya ke arah Max, yang membuat Max kembali diliputi rasa bingung dan bertanya-tanya tentang maksud dibalik pemberian kartu misterius tersebut. Donald menjelaskan bahwa kartu tersebut adalah bentuk apresiasi tambahan atas kerja keras Max dalam menangani berbagai isu kemarin. Ia menyarankan agar Max menggunakan kartu perusahaan itu untuk pergi makan bersama dan memesan menu yang mahal, lalu menyerahkan tanda terimanya ke departemen manajemen nanti. Namun, suasana yang tadinya penuh harus ketika berubah tegang saat Donald menyebutkan satu syarat. Max harus pergi makan bersama rekan kerjanya yang juga ikut bersusah payah kemarin, yaitu Jay. Mendengar nama itu, wajah Max langsung berkerut kesal dan ia menggertakkan gigi dengan ekspresi penuh penolakan, mengisyaratkan bahwa hubungan mereka jauh dari kata harmonis meskipun ia baru saja mendapatkan kabar kenaikan gaji. Donald menyadari bahwa Jay pasti merasa sangat kewalahan karena proses serah terima jabatan yang tidak berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, Donald merasa perlu memberikan perhatian ekstra dan merawat hubungan kerja yang baik dengan Jay melalui kesempatan makan bersama ini. Donald berseru dengan penuh semangat sambil tertawa terbahak-bahak, menyatakan bahwa Jay dan Max adalah sosok yang mewakili masa kini sekaligus masa depan tim mereka. Dalam sebuah suasana kerja yang modern dengan peralatan lengkap seperti laptop, monitor, dan botol minum berhias ornamen kucing, Joy tampak duduk termenung di balik meja kerjanya. Sementara di sisi lain, terlihat Donggu dengan ragu-ragu memegang sebuah kartu, lalu ia bertanya dengan sopan apakah ada sesuatu yang ingin Jay makan atau minum. Jay menatapnya dengan pandangan sedikit terkejut dan hanya mampu merespons dengan gumaman. Namun di balik sikap ragu-ragunya, Donggu menyimpan pikiran yang berbeda. Ia berharap dalam hatinya agar Jay menggunakan semua uangnya saja karena ia merasa tidak terlalu membutuhkan uang recehan seperti itu. Akhirnya, Jay menunjukkan ponselnya yang dihiasi stiker lucu, sebuah tindakan yang membuat Donggu merasa bingung. Sambil memeriksa jadwalnya, Jay menjelaskan bahwa ia sudah memiliki janji makan siang dengan tim penyelesaian hari ini. Janji dengan Esther besok, diikuti oleh akhir pekan,
dan cuti tahunan pada hari Senin depan. Rentetan alasan tersebut membuat Donggu berdiri mematung dengan ekspresi datar, bertanya-tanya dalam hati apa sebenarnya maksud dari semua penjelasan jadwal tersebut. Dalam diam, Donggu berpikir negatif bahwa Jae memberi sinyal agar ia memberikan kartunya lalu segera pergi saja. Namun, suasana tiba-tiba berubah ceria ketika Jae tersenyum manis dan memberikan solusi dengan bertanya, "Bagaimana kalau nanti malam saja?" Ajakan tersebut akhirnya membawa mereka ke sebuah restoran daging, di mana Donggu duduk terdiam dengan penuh tekanan. Sambil duduk berhadapan dengan suasana yang masih sedikit kaku bagi Donggu, Jae dengan ceria bercerita bahwa ia pernah datang ke tempat tersebut bersama Esther sebelumnya dan merasa kualitas makanannya cukup memuaskan. Jae juga menambahkan bahwa mereka perlu melanjutkan pembicaraan yang belum selesai kemarin, karena jika dilakukan saat jam makan siang, akan terlalu banyak orang yang memperhatikan. Sementara itu, Donggu hanya bisa terdiam pasrah sambil menuangkan air, bertanya-tanya dalam hati bagaimana ia bisa berakhir dalam situasi seperti ini. Suasana menjadi semakin intens ketika Jae mulai membuka buku menu dengan tatapan tajam, mencari hidangan yang paling mahal. Sambil terus membolak-balik menu, ia bertanya apakah Max meminum alkohol, yang dijawab oleh Max dengan permintaan zero cola saja. Tanpa ragu, Jae langsung mengangkat tangan dan memesan paket B, 1 zero cola, serta 1 gelas bir kepada pemilik restoran, meninggalkan Donggu yang hanya bisa membatin karena pendapatnya sama sekali tidak didengar. Setelah menutup buku menu, Jae mencondongkan tubuhnya dan bertanya dengan nada serius, apakah Max sudah memikirkan tawaran mengenai studi pindah kerja yang mereka bahas sebelumnya. Donggu tampak tertegun dan terdiam sejenak saat Jae mulai membeberkan realita pahit pekerjaannya, seperti beban tugas yang terus menumpuk dengan alasan, dukungan, serta siklus kerja lembur yang berulang tanpa henti. Dengan tatapan mata yang tajam dan penuh keyakinan, Jae menyatakan bahwa ia merasa Max pun pasti sedang mempertimbangkan hal yang sama secara mendalam, yaitu untuk segera melakukan pindah kerja demi memutus lingkaran setan tersebut. Donggu hanya bisa terdiam membisu karena menyadari bahwa ucapan Jae sama sekali tidak salah. Dalam benaknya, ia mengakui bahwa pilihan untuk mengundurkan diri dan mencari pekerjaan baru memang selalu ada dalam pertimbangannya selama ini. Namun, Donggu teringat akan tekanan dari pihak perusahaan, di mana Daniel menekankan dengan nada manipulatif bahwa mempertahankan karyawan lama yang kompeten jauh lebih penting daripada merekrut tenaga baru. Situasi ini menjadi semakin pelik karena ia diingatkan bahwa percakapan tersebut harus dijaga kerahasiaannya dari orang lain, membuatnya terjebak dalam dilema antara keinginan untuk pergi dan beban tanggung jawab yang sengaja dipaksakan kepadanya. Donggu akhirnya memecah keheningannya dengan balik bertanya. Ia merasa heran karena menurutnya tentu banyak pengembang lain di perusahaan mereka yang juga sedang mempertimbangkan untuk pindah kerja selain dirinya. Dengan penuh rasa penasaran, Donggu mendesak Jae untuk menjelaskan alasan spesifik di balik keputusan tersebut, seolah ingin memastikan apa nilai unik yang dilihat Jae pada dirinya dibandingkan kandidat lainnya. Setelah berpikir beberapa saat, Jae akhirnya menjawab dengan penuh semangat. Ia menjelaskan bahwa alasan utama memilih Max adalah karena sifat dan karakter mereka yang justru bertolak belakang satu sama lain. Mendengar alasan yang sangat jujur namun membingungkan itu, Donggu hanya bisa tertegun dengan ekspresi datar dan bergumam tidak percaya atas apa yang baru saja ia dengar. Di tengah keriuhan suasana restoran yang ramai dengan gumaman pengunjung, Jae memberikan apresiasi kepada Max atas kebiasaan rutin melakukan refactoring kode setiap pagi setelah tiba di kantor. Meskipun Max menanggapi dengan singkat, dan tanpa sedikit canggung sambil membatin apakah riwayat perubahan kodenya telah diperiksa, Jae terus memujinya dengan tulus. Jae mengamati bahwa meskipun tidak ada yang memperhatikan, Max telah melakukannya secara konsisten selama 1 tahun, yang membuatnya menyimpulkan bahwa Max adalah seseorang yang benar-benar menikmati proses mengasah kode menjadi lebih baik. Jae terus memberikan pujian mendalam terhadap etika kerja Max, terutama mengenai kualitas komentar pada kode pemrogramannya yang sangat jelas, sehingga orang yang baru pertama kali melihatnya pun bisa langsung paham. Ia merasa bahwa kode yang ditulis oleh pria Max memancarkan kebaikan hati dan ketelitian. Meski proses pengerjaannya mungkin memakan waktu lebih lama, hasilnya sangat sempurna tanpa celah sedikit pun. Sambil menikmati hidangannya, Jae dengan tulus mengakui bahwa dedikasi Max terhadap kualitas pekerjaannya telah membuat dirinya merasa perlu melakukan refleksi diri dan belajar banyak darinya. Jae memandang sosok tersebut dengan penuh kekaguman, menyadari bahwa itulah alasan dibalik daya tarik Max. Dengan mata yang berbinar penuh tekad, ia bergumam bahwa ia sangat ingin mencontoh dan memiliki kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Max. Mendengar pengakuan jujur tersebut, Max hanya tertegun diam, seolah teringat kembali pada masa lalunya yang pahit di kantornya. Dalam ingatannya, rekan-rekan kerjanya justru sering meremehkan ketelitiannya. Mereka menyuruhnya berhenti mengutak-atik kode yang sudah dirilis, dan menganggap remeh upayanya dalam melakukan refactoring karena dianggap tidak akan ada yang menghargainya di perusahaan tersebut. Namun, lamunan pahit itu seketika buyar, saat Jae kembali berseru dengan antusias bahwa masih ada alasan lain yang membuatnya begitu mengagumi Max,
membuat Max hanya bisa bertanya-tanya dalam kebingungan di tengah suasana makan mereka. Sambil memegang gelas bir, Jai bergumam ragu bahwa segalanya seolah tidak akan melewati batas tertentu, yang membuat Max merasa bingung dan bertanya-tanya dalam hati apakah Jai sudah terlalu mabuk. Jai kemudian mencoba menenangkan suasana dengan meminta Max untuk tidak salah paham sebelum ia mulai menjelaskan pemikirannya. Jai melanjutkan penjelasannya kepada Max mengenai pengalamannya saat mengikuti berbagai kelompok belajar. Dengan nada yang tampak serius, ia menyebutkan bahwa di tempat-tempat seperti itu seringkali muncul orang-orang dengan niat yang tidak tulus atau memiliki maksud tersembunyi. Namun, Jai tiba-tiba mengubah nada bicaranya menjadi ceria, sambil menegaskan keyakinannya bahwa Max sama sekali tidak akan menjadi salah satu dari orang-orang tersebut. Ketika Max yang merasa canggung bertanya apa maksud dari pernyataannya itu, Jai menjawab dengan senyuman lebar dan penuh percaya diri, bahwa ia yakin Max adalah tipe orang yang tidak akan pernah menyatakan cinta kepadanya. Mendengar kejujuran yang brutal namun polos tersebut, Max hanya bisa tertegun dan terus meminum minumannya dalam diam, seolah berusaha menelan kenyataan pahit bahwa ia baru saja dikukuhkan sebagai teman selamanya. Setelah pertemuan yang canggung tersebut, suasana beralih ke malam hari di bawah sinar bulan, di mana Donggu akhirnya pulang ke rumah dengan lesu. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh seorang wanita yang menanyakan apakah ia sudah makan karena pulang terlambat. Namun Donggu hanya menjawab singkat bahwa ia baik-baik saja sambil membawa beban perasaan yang baru saja dialaminya. Beberapa saat kemudian, setelah mandi, Donggu mengakui dalam hati bahwa biasanya, demi menghibur dirinya sendiri yang telah bekerja keras sepanjang hari, ia akan menghabiskan waktu dengan bermain game sambil menyalakan tayangan YouTube sebagai latar belakang, atau mungkin menonton serial drama luar negeri yang selama ini ia tunda-tunda. Donggu seharusnya menghabiskan waktu untuk benar-benar memulihkan energinya dan mengisi ulang dopaminnya. Namun tiba-tiba sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselnya. Pesan tersebut datang dari Joy yang ditujukan kepada Max, memintanya untuk memikirkan suatu hal dan memberikan kabar paling lambat esok hari. Sambil terduduk lemas di lantai, Donggu hanya bisa terdiam menatap ponselnya, teringat akan ucapan Jai yang menganggapnya sebagai tipe orang yang tidak akan pernah menyatakan cinta. Meskipun ucapan itu terdengar seperti sebuah pujian, Donggu justru merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Sambil terus memandangi foto profil Jai, Donggu bertanya-tanya apakah pemikiran tentang pengakuan cinta itu hanyalah bentuk rasa percaya diri yang berlebihan. Saat Donggu sedang melamun menatap ponselnya, kemunculan tiba-tiba seorang wanita dari belakang sofa, mengejutkannya hingga Donggu berseru kaget. Wanita itu mengomentari kecantikan sosok di foto tersebut, yang dibalas dengan gugup oleh Donggu bahwa Joy hanyalah rekan satu timnya. Mendengar jawaban itu, wanita itu yang bernama Kang Suwon, kakak perempuan dari Kang Donggu, yang sudah berpengalaman pindah kerja 4 kali dan 2 kali terjebak asmara kantor, langsung bereaksi keras. Ia mengingatkannya dengan tegas agar jangan pernah mencoba melakukan hubungan asmara di lingkungan kantor. Donggu membantah dengan kesal, sambil berseru bahwa situasinya tidak seperti yang dipikirkan. Namun kakaknya, Suwon, berkomentar bahwa ia sudah mengerti hanya dengan melihat fotonya saja, bahkan menambahkan sindiran tajam bahwa sang adik dan sosok di foto tersebut berada di level atau kelas yang berbeda. Suasana menjadi lebih tenang, saat Donggu bertanya apakah kakaknya masih ingat momen ketika ia pertama kali pindah kerja. Sambil merebahkan diri dengan santai di sofa, sang kakak menjawab bahwa ia tentu saja mengingatnya, dan menjelaskan bahwa saat itu ia melakukan persiapan melalui sebuah kelompok belajar. Mendengar istilah kelompok belajar pindah kerja tersebut, Donggu tampak sangat terkejut seolah-olah baru menyadari sesuatu yang tidak terduga dari masa lalu kakaknya. Suwon menjelaskan bahwa ia sempat membuat sebuah aplikasi sebagai proyek sampingan saat sedang mempersiapkan perpindahan kerjanya dulu. Ia kemudian bertanya dengan nada santai, apakah Donggu berniat untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya saat ini. Donggu menjawab dengan ragu-ragu bahwa ia hanya sedang mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Namun Suwon langsung memotongnya dengan saran yang sarkastik agar ia tetap bekerja di sana saja. Sambil tertawa mengejek, Suwon menyindir bahwa sulit mencari tempat lain yang mau menerima orang yang sulit beradaptasi secara sosial seperti Donggu, yang seketika memicu kemarahan Donggu hingga ia bergumam dalam hati apakah ia harus menghabisi kakaknya itu. Setelah sempat mengejek adiknya, Suwon kembali ke nada yang lebih serius dengan merekomendasikan agar Donggu tetap mencoba mengikuti kelompok belajar. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat, karena akan menghasilkan sesuatu yang nyata untuk masa depan, baik itu berupa portofolio maupun proyek sampingan. Sambil bangkit dari posisi rebahannya, Suwon menambahkan bahwa poin yang paling penting adalah jika Donggu bisa menemukan anggota kelompok yang baik, maka pengalaman tersebut akan terasa sangat berharga. Donggu hanya terdiam mendengarkan nasihat kakaknya itu, tanpa sedang merenungkan saran tersebut dengan sungguh-sungguh. Sambil mencengkeram kepala Donggu dengan gemas, Suwon memperingatkan bahwa persiapan harus dilakukan jauh-jauh hari agar seseorang bisa segera melarikan diri dari perusahaan lama saat waktunya tiba. Meskipun Donggu merasa risih dan memintanya untuk melepaskan genggamannya,
Suwon tetap teguh pada nasihatnya, termasuk gumaman terakhirnya yang memperingatkan dengan sangat serius agar Donggu jangan pernah menjalin hubungan asmara di kantor. Donggu hanya bisa membatin dengan perasaan muak terhadap tingkah laku kakaknya yang eksentrik tersebut. Keesokan harinya, di sebuah gedung perkantoran yang menjulang tinggi, sebuah tim sedang mengadakan rapat di ruang pertemuan nomor 7 untuk membahas perkembangan proyek mereka. Di dalam ruangan, suasana diskusi terasa serius saat seorang anggota menjelaskan bahwa isu-isu dari minggu lalu telah ditangani dengan perbaikan cepat dan tidak ada masalah krusial yang ditemukan. Meskipun ia mencatat bahwa tim pengembang mungkin memerlukan dukungan tambahan mengingat jadwal yang ada. Namun, di tengah pembicaraan teknis tersebut, Donggu tampak sangat kelelahan dan terus mengucek matanya karena mengantuk. Ia merasa menyesal karena kurang tidur semalaman, hanya demi memikirkan masalah perpindahan kerja atau resign yang ternyata sangat menguras energinya. Di hadapannya, rekan kerjanya mendekati Max dengan ekspresi sangat ceria, dan memohon bantuannya kembali untuk urusan dukungan. Max yang masih linglung hanya bisa terdiam, bahkan ia sempat lupa apa yang sedang mereka bicarakan sebelumnya. Tak lama kemudian, rekan lainnya menepuk pundaknya, dan meminta Max untuk mengurus sesuatu pada siang nanti dengan alasan bahwa dirinya sedang sangat sibuk. Hal ini membuat Max merasa kesal dan frustrasi, karena menyadari bahwa dirinya lagi lama dijadikan tempat pembuangan tugas atau tumbal pekerjaan oleh rekan-rekannya. Setelah keluar dari ruangan, wanita berkacamata menyindir bahwa Patrick terlalu dieksploitasi dengan alasan persiapan pernikahan. Namun Patrick justru membela diri dengan mengatakan bahwa itulah gunanya memiliki bawahan. Sebagai upaya basa-basi untuk menghibur Max yang terlihat lesu, mereka menawarkan untuk membelikan kopi sebagai isi ulang kafein. Dan Patrick dengan bangga menyatakan akan mentraktir semua orang termasuk Max. Namun, hal ini justru memuncak pada kemarahan terpendam Max. Sambil mengepalkan tangan dengan geram, ia membatin bahwa ia sebenarnya tidak bisa minum kopi. Dan merasa miris karena rekan-rekan yang sudah bekerja bersamanya selama 1 tahun bahkan tidak mengetahui hal mendasar tersebut. Di tengah kekesalannya, Max teringat dengan Jai yang pernah memberinya kopi dekafein dan permen sebagai bentuk apresiasi karena telah bersusah payah membantu senior yang tidak kompeten. Jai memuji bahwa kebaikan hati sudah mendarah daging dalam diri Max, sebuah pengakuan tulus yang sangat kontras dengan perlakuan rekan-rekan kantornya saat ini, sehingga membuat Max hanya bisa terdiam dengan tatapan mata yang kosong dan lelah. Sementara itu, di ruangan lain, terlihat Jai yang sedang berada di meja kerjanya sambil menikmati sebuah camilan. Tiba-tiba, Max mengirimkan pesan singkat, yang berisi ajakan Max untuk berbicara berdua secara terpisah, yang membuat Jai terkejut dan bertanya-tanya mengenai maksud di baliknya. Tidak lama kemudian, di bawah pohon sakura yang bermekaran, suasana hening seketika pecah saat Donggu akhirnya memberikan kepastian dengan berkata bahwa ia bersedia bergabung dalam kelompok belajar untuk persiapan pindah kerja. Mendengar jawaban tersebut, Jai tampak sangat terkejut sekaligus antusias, sembari menatapnya dengan mata terbelalak seolah tidak percaya bahwa ajakannya akhirnya diterima. Donggu melanjutkan penjelasannya dengan tenang, mengakui bahwa meskipun ia tidak merasa terburu-buru untuk segera pindah kerja, ia berpikir bahwa tidak ada salahnya untuk mulai bersiap-siap secara bertahap. Dengan tatapan sayu yang jujur, ia merasa bahwa mempersiapkan segalanya selangkah demi selangkah adalah keputusan yang bijak bagi masa depannya. Dalam diam, Donggu juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa negosiasi gaji kuartal ketiga yang dijanjikan mungkin tidak sesuai dengan harapannya nanti. Mendengar penjelasan itu, Jai menghela napas lega sambil tersenyum lebar, mengungkapkan bahwa ia sempat merasa sangat gugup karena mengira ajakannya akan ditolak. Di tengah embusan angin yang menggugurkan kelopak bunga sakura, Donggu terdiam dalam pikirannya sendiri, memantapkan hati bahwa bersiap sedini mungkin adalah langkah yang paling tepat. Di dalam pikirannya, Donggu menyusun potongan informasi mengenai Joy, yang nama aslinya masih tidak ia ketahui. Ia mengakui bahwa meskipun Jai selalu menyangkalnya, wanita itu memiliki kemampuan kerja yang luar biasa, kepribadian yang sangat mudah bergaul, serta selalu tampak bersemangat hingga mampu memberikan energi positif bagi orang-orang di sekitarnya. Saat memandang Jai yang duduk dengan santai, Donggu menyadari dengan penuh kesadaran bahwa wanita tersebut adalah sosok yang benar-benar bertolak belakang dengan dirinya sendiri. Merasa terus diperhatikan, Joy pun mulai melirik Donggu dengan tanda tanya, yang seketika membuat Donggu sedikit gugup. Donggu merenung dalam diam, bertanya-tanya dalam hati apakah berada di sisi Joy akan membantunya untuk tumbuh menjadi pribadi yang sedikit lebih baik. Dengan ragu, Donggu mengeluarkan ponselnya dan mulai bertanya mengenai langkah selanjutnya, seperti rencana rapat proyek sampingan hingga metode belajar yang akan mereka jalani. Sambil melirik ke arah Jai, Donggu menanyakan detail mengenai tempat dan waktu. Namun, harapannya untuk segera memulai rencana tersebut seketika buyar, saat Jai justru menjawab dengan tawa riang bahwa ia sama sekali belum memikirkan hal-hal teknis itu, meninggalkan Donggu dalam ekspresi kaku dan tidak percaya. Dalam diam, Donggu mulai meragukan apakah ia benar-benar bisa mengandalkan orang di hadapannya ini. Sementara itu di tempat lain,
Suasana beralih ke sebuah kafe di mana seorang pelayan memanggil nomor antrian 147 untuk 2 gelas americano, yang kemudian diambil oleh seorang wanita berambut panjang yang melangkah keluar kafe sembari membawa pesanan tersebut di tengah terangnya cahaya matahari. Saat berjalan, ia tertegun melihat Max dan Jay sedang berjalan bersama memasuki sebuah gedung, lalu bergumam dengan ekspresi penuh tanya mengenai kehadiran Joy dan Max di tempat tersebut.